Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat malam. Di bulan Januari, di awal tahun 2026 ini adalah kali pertamanya saya bikin video untuk speak up tentang problem dan masa-masa sulit yang saya lewati dan keluarga. Semoga apa yang saya ceritakan ini bisa menjadi pengalaman sekaligus bisa buat renungan, dan semoga teman-teman tidak mengalami hal yang serupa. Bagaimana ceritanya? Saya akan mulai dari awal mula saya selesai sekolah di salah satu SMA di Tirtoyudo, kecamatan. Itu adalah salah satu pengalaman yang mungkin tidak pernah saya bayangkan bisa bersekolah lagi di Tirtoyudo setelah 3 tahun lalu saya pindah ke Kecamatan Dampit. Sedangkan saya aslinya rumahnya itu di pelosok Tirtoyudo. Di Tirtoyudo sendiri ada 13 desa. Salah satunya tempat tinggal saya yaitu Desa Ambal Gading. Nah, saya kembali lagi ke selepas saya sekolah SMA nih di salah satu sekolah SMA swasta, namanya SMA Anuru ya teman-teman. Saya menyelesaikan sekolah SMA 2016, dan selepas sekolah SMA saya berjualan susu kedelai di Kecamatan Dampit sambil menempuh pendidikan tinggi di salah satu perguruan tinggi di Turen, namanya itu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Dharma. Namun sekarang sekolah itu sudah tidak ada, dibeli Arifai sahamnya dan berganti nama menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Arifai. Dan saya belum selesai, cuma sampai seingat saya itu semester 5 saya itu vakum karena mungkin keterbatasan biaya juga nih, UKT banyak yang nunggak dan tugas-tugas banyak yang nggak handle. Bahkan aku bikin makalah itu dibantu sama salah satu guru SMP ku dulu, namanya Miss Nana nih. Beliau yang selalu bantu aku, namun karena keterbatasan laptop maupun kendaraan juga yang kadang-kadang rewel nih, ya dari situ saya akhirnya berupaya untuk cari kerjaan yang mungkin bisa nge-backup kebutuhan saya. Sampai akhirnya saya sekitar 2019 saya ngajuin ke beberapa perusahaan, salah satunya di kantor pos Indonesia di Jalan Merdeka Selatan, alun-alun Kota Malang nih. Saya di sana mengajukan CV beberapa kali, namun belum ada panggilan sampai beberapa kali saya ngirim di beberapa PT, mulai dari PT WIS dan banyak lainnya perusahaan-perusahaan. Dan saya akhirnya nggak ada kepikiran untuk nanti keterima nih, enggak. Tapi di PT Pos Indonesia itu 1 bulan, benar-benar 1 bulan itu saya enggak berharap apa-apa. Ternyata saya dapat panggilan nih, interview, namun belum bisa jadi karyawan, namun jadi kemitraan. Nah, dari situ saya akhirnya dapat pemasukan, namun belum bisa lanjut kuliah nih karena masih bertahap, statusnya masih mitra. Dan saya dapat penempatan di Karangploso sampai akhir 2001. Selesai pandemi tuh, pandemi mulai menurun, itu saya kehilangan lagi pekerjaan di kantor pos karena ada problem dari rekomendasi saya. Dan saya beruntung itu termasuk ada yang menyelamatkan saya itu. Kalaupun saya pas waktu itu masih di kantor pos, mungkin ada problem lain.
karena orang yang rekomendasi saya, terus salah satu leader saya di kantor pos itu membawa kabur uang kantor. Nah sampai situ saya cut dulu ya teman-teman. Akhirnya saya berusaha cari kerjaan di PT lain, kayak saya ngelamar di PT IPS, itu salah satu PT yang di Kota Malang, kantornya di perumahan Bulan Terang, Saujajar, sekarang pindah ke sana. PT dan banyak PT lainnya. Saya nyoba nyales di Yamaha, Honda, nyales Wavy, banyak sekali kerjaan-kerjaan yang saya mungkin nggak bisa ceritain teman-teman ya. Bahkan di warung makan saya pokoknya gimana caranya bisa mencukupi make up kebutuhan saya. Dan akhirnya saya ketemu sama teman-teman komunitas Honda Supra Malang, terus sama teman-teman komunitas gereja-gereja musola. Akhirnya saya dapat sedikit teman-teman untuk bahwa ini nggak cuma kamu aja nih coy yang susah gitu, semua teman-teman juga ngerasain gitu. Oh ya teman-teman, kembali lagi ke cerita yang mungkin perih banget nih di 2025 nih. Mulai dari aset peninggalan nenek saya di desa itu dijual tanpa sepengetahuan saya, bahkan saudara-saudara saya. Terus meninggalnya adik saya yang nomor 4 setelah 10 tahun lalu. Kakak saya perempuan meninggal. Itu beliau itu salah satu guru ngaji juga ya, salah satu di rumah itu bendahara rumah gitu, meninggal. Sekarang adik saya, saudara saya tinggal 2 nih, saya dan mas saya yang ada di Jember. Namun tidak sampai di situ. Jadi satu-satunya usaha keluarga saya yang itu menghidupi keluarga saya, ayah ibu saya, itu diambil sama saudara bapak saya. Itu tak terlepas saya tidak menyalahkan orang yang mau ngambil, tapi karena mungkin tidak ketahuannya bapak saya, dia terlalu percaya sama orang, oversharing, bahkan segala macam permasalahan di rumah itu diceritain. Sebenarnya selama 35 tahun saya hidup di desa, bapak saya di kota, itu tidak ada masalah sama sekali, bahkan bisa dibilang itu aman-aman aja. Cuma setelah 5 tahun terakhir nenek saya meninggal, bude saya juga meninggal yang ada di Surabaya itu. Semua itu mbak saya termasuk ya, yang ada di desa juga meninggal. Itu berubah banget. Bapak saya akhirnya ketahuan, yang awalnya aku nggak tahu kalau bapak saya itu main judi, terus suka ngopeni temen-temennya yang judi itu. Terus bahkan akhirnya kebuka nih semua gitu, bahwa bapak saya itu kayak apa ya, ke orang itu mudah banget itu loh, bagi-bagi apapun itu gitu. Terus sama orang yang kayak kesusahan itu kasih wis, kayak menteri sosial gitu. Aku juga heran gitu loh, kenapa ya bapakku sampai segitunya gitu loh. Sedangkan ke kita ya, aku 35 tahun teman-teman di desa itu, bayangin aja makan itu ya nasi, pokoknya ada nasi nih. Ibu itu ngelola, kan di desa itu banyak nih tanaman, kayak nenekku tuh punya lahan nih, nanam ubi, nanam bahkan singkong, bahkan banyak itu di situ. Ya untungnya itu, walaupun kadang-kadang bapak ngirim itu nggak sampai ke ibu, kadang dititipin temennya yang judi itu, dipotong tuh buat bayar judinya bapak itu, togel itu. Ya itu suka dukanya itu teman-teman. Mungkin nanti aku akan ceritain banyak lagi kalau teman-teman nanti tertarik nih di vlog saya ini. Udah durasinya hampir 10 menit. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin dan mendengarkan keluh kesah saya sebagai seorang introvert. Dan ini adalah refleksi akhir di awal tahun 2026. Saya akhirnya berani speak up di media sosial setelah saya overthinking setiap malam teman-teman. Bayangin aja, aku terbayang-bayang kondisi keluarga yang kayak gini, aku kehilangan pekerjaan, sekarang aku juga freelance, belum jelas masa depan maupun apapun. Terima kasih.